Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema mantan Mendak Tom Lembong akhirnya mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo setelah menjalani proses hukum yang panjang. Macam apa toh, Nak? Ini loh Pak, berita dari Kompas. Tom Lembong itu loh. Tom Lembong itu siapa? Tom Lembong itu mantan menteri perdagangan apa ya? Duh, aku lupa lagi Pak. Ini Oh, itu menteri toh itu? menteri dulu tuh, tapi itu kena kasus kalau nggak salah impor gula apa ya? Oh, bapakmu itu kan cuma lihat TV, Tom Lembong itu siapa? Kirain penjual soto, ternyata menteri toh itu. Menteri Pak, ini tuh. Kan Malam Pak. Monggo. Monggo. Monggo Bapak. Aduh, Mau pesen apa Pak? pesen wedang jahe ada wedang jahe. Wedang jahe ada. Ini Wedang jahe ini, mendung-mendung Pak. enak. Ngewedang jahe nih Pak. Yang udah tak nganu itu. Dari mana nih Pak? Dari aktivitas ngajar juga di FAUI. Ngajar di FAUI? Iya. Waduh, saya ini mahasiswa baru Pak. di Oh FAUI. gitu. Iya. Asal dari mana Mbaknya? Saya dari Bantul Pak, rumah saya Bantul. Dari Bantul. Ternyata mahasiswa saya nih. Bapak ngajar apa Pak? Saya ngajar hukum pidana, acara pidana, Hukum pidana, acara pidana. iya, keadvokatan, macam-macam, tergantung semester ya. Biasanya kan beda-beda tuh. Kalau saya semester semesternya. 1 ini berarti baru dapat pengantar ilmu hukum, Ya. pengantar hukum Indonesia. Nanti ketemu saya di semester 3, semester 5, dan semester 7 biasanya. Kok tadi lagi asik saya dengar baca berita apa Mbaknya? Ini Pak, apa Tom Lembong, Heeh. Menteri Perdagangan yang dapat Iya. abolisi itu loh Pak. Oh iya. Ini kayaknya baru hot banget beritanya di sosmed, terus Iya, di iya. berita-berita. Kayaknya nggak hanya Tom Lembong ya Mbak ya? Ada Pak Pak Asto juga dia ya, dapat itu juga amnesti itu. Dia. agak lumayan cukup siksek juga ya Pak ya, kok maksudnya tiba-tiba banget. Padahal kan kalau dari berita yang saya baca itu kan untuk mendapatkan abolisi sama amnestinya kan prosesnya kan cukup panjang ya Pak ya. Wah, ini obrolannya nggak nyambung kalau sama bapakmu ini abolisi sama amnesti itu apa itu? Wah, berat obrolannya. Topiknya berat nih Pak. Berat. Bicara abolisi dan amnesti. Tapi penasaran saya Pak. Gitu ya. Karena saya nonton berita itu yang domblong saja tuh. Aku nonton apa tuh, abolisi itu apa, amnesti itu apa. Iya. Tapi rame itu di media sosial itu. Nah. Wah ini kok ada itu tadi Hasto Kristianto, ada Tom Lembong. Saya nggak tahu kalau Tom Lembong itu menteri. Wah, kok ternyata katanya ampunan terus jadi rame di Iya Pak. netizen itu loh Pak. Iya. Itu Jadi sebenarnya sebetulnya itulah yang membedakan kita dengan presiden. oh gitu. Iya, itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Pak Presiden terkait dengan kewenangan dia. Jadi presiden itu dia memiliki hak prerogatif atau salah satu bentuk keistimewaan ya sebagai presiden dibanding kita nih yang bukan presiden toh. Jadi beliau itu memiliki hak dasar konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar itu ya Pak ya. Di dalam pasal 14 ayat 2 itu, jadi sebetulnya dia itu memiliki hak untuk memberikan abolisi, memberikan amnesti kepada siapa saja yang dikehendaki oleh presiden, tapi tentunya dengan mempertimbangkan bagaimana pendapat dari
DPR. Stop dulu. Iya. Stop dulu, Pak. Ya. Ini karena langsung masuk di intinya. Saya ini kan orang awam. Iya. Ini mungkin untuk kalangan saya ke bawah. Ini kan sangat awam sekali. Apa sih abolisi itu? Apa sih amnesti itu? Nah, Iya. supaya nanti kita nggak gagal paham, Pak. Oh iya. Jadi abolisi itu kan sebetulnya dia pengampunan ya. Jadi bagi orang-orang yang sedang menjalani proses peradilan pidana oleh presiden, proses itu bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Jadi tidak perlu dilanjutkan proses itu. Jadi dia Artinya diberikan presiden merekomendasikan bisa gitu. bisa dihentikan proses hukumnya itu dihentikan. Termasuk juga amnesti. Amnesti itu bentuk pengampunan. Jadi presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan memberikan pengampunan terhadap misalnya biasanya amnesti itu diperuntukkan bisa untuk kelompok. Kelompok orang, individu juga bisa dalam praktek ketatanegaraan di negara kita. Jadi orang yang sudah dijatuhkan pidana berkekuatan hukum tetap dalam prakteknya ini bisa diberikan amnesti. Meskipun sebetulnya secara teori sebetulnya amnesti itu diberikan sebelum masuk ke tahap proses persidangan. Oh, berarti nggak bisa di dalam persidangan atau sudah putus baru diberi amnesti ya Pak ya? Seharusnya. Secara teori. Tapi sebetulnya nggak ada yang salah juga. Bukan suatu pelanggaran hukum. Karena dalam prakteknya kemudian sejak zaman B.J. Habibie itu amnesti ini diberikan kepada terpidana yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sebetulnya. Jadi memang ini putusan yang bersifat politis tapi berimplikasi secara yuridis. Oh, berarti Begitu. bisa sekali, berarti sudah inkrah dulu ya bahasanya ya? Belum. Ya, inkrah itu artinya berkekuatan hukum Iya. tetap. Putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau dalam kasus mulai zaman B.J. Habibie itu ya dulu ya ada misalnya amnesti terhadap Sri Bintang Pamungkas, ada juga terhadap Muchtar Pak Pahan. Amnesti yang baru-baru ini juga sebelum pemerintahan Pak Prabowo itu ya pada zaman Menko Polhukamnya Pak Mahfud kan juga ada memberikan amnesti itu terhadap siapa itu yang dosen di Aceh itu. Siapa? Saya lupa namanya tapi dosen kemudian ketika dia speak up kemudian dituntut dengan pencemaran nama baik. Nah, kemudian dia dipidana pada saat menjalani proses menjalani pidana kemudian kan diberikan amnesti. Sehingga dia tidak perlu lagi menjalani pidana itu. Artinya Begitu. orang yang kemudian kena kasus seperti tadi yang dibaca anak saya Tom Lembong sama Pak Hasto, itu terus langsung bebas begitu saja. Iya. Jadi begitu Kepresnya keluar oleh presiden, keputusan presiden sudah keluar dan sudah diterima kepada tentunya pihak-pihak penegak hukum sudah menerima salinan itu, termasuk misalnya penasihat hukumnya, termasuk pihaknya yang diberikan amnesti itu ya sudah harus dilaksanakan. Jadi misalnya seperti Pak Tom Lembong, dia sedang menjalani penahanan di tingkat banding. Beliau kan banding ya, putusannya belum inkrah. Tapi begitu keluar kepres itu, maka proses itu dihentikan, stop. Dihentikan. Sehingga yang bersangkutan ya harus dikeluarkan dari tahanan, kan begitu ya. Beliau diberikan abolisi. Karena memang kalau berbicara abolisi itu memang syarat proses penegakan hukum ini syarat dengan unsur-unsur politis. Ya, itu yang rame dia. Iya, padahal ini kan mahasiswa fakultas hukum toh. Iya. Baru masuk ini Pak. Baru masuk toh, maka ya hukum itu harus ditegakkan ya berdasarkan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan hukum kemudian sebagai instrumen politis. Ini kan bahaya. Maka saya juga termasuk yang bersyukur. Ternyata Pak Prabowo, mungkin pembisik-pembisik beliau di lingkaran beliau, mendengarkan sebetulnya bahwasannya ada proses yang saya katakan
unsur politisnya lebih kental nih terhadap Tom Lembong itu. Iya. Ya. Karena saya termasuk salah satu tuh yang mengeksaminasi putusan pra peradilan beliau. Itu agak aneh juga itu putusan pra peradilannya. Karena itu. kenapa itu Pak? Karena Saya belum begini. sempat baca, tapi sempat di berita itu kan sangat banyak nih Pak. Iya, jadi sejak penetapan tersangka Tom Lembong itu sebetulnya di sana menurut saya itu sudah tidak sah itu. Karena kan begini ya, pasal 2 pasal 3 itu kan delik material ya. Iya. Jadi berdasarkan putusan MK itu kerugian keuangan negara itu harus bersifat aktual loss, Ya. nyata dan pasti jumlahnya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai kerugian itu nyata dan pasti jumlahnya, maka perlu adanya laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, misalnya BPK. Tapi faktanya dalam proses penetapan tersangka Tom Lembong itu belum keluar tuh. Hasil auditnya belum Hasil keluar. auditnya belum keluar. Sehingga kan unsur akibatnya belum ada. Saya kira agak terburu-buru ini kan, makanya kemudian kental nih. Berarti itu sisi tuh politisnya. waktu pas peradilan itu buktinya yang nyata kan belum ada ya Pak? Belum nyata ada. kerugian negaranya gitu Belum ya? ada. Justru hakim menyatakan menilai adanya kerugian negara itu berdasarkan hasil ekspos. Loh, ini kan agak aneh ya. Jadi memang unsur politisnya kental. Iya. Ya. Jadi kita apresiasi lah keputusan Pak Presiden kita itu ya. Nah, terus ini Pak, gantian. Ya Pak, nggih. Saya minum dulu lah ini ya. Mari Pak diminum sambil ini Pak Ini, jajan Pak. gorengan. Kaitannya dengan abolisi dan amnesti. Mm-mm. Sebenarnya itu bisa diterapkan untuk siapa toh? Artinya apakah ini hanya untuk perorangan dalam kasus tertentu yang dalam hal ini mungkin yang bersinggungan dengan kegiatan kenegaraan, atau mungkin bisa oleh satu kelompok? Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dari aspek filosofisnya, sebetulnya kan instrumen abolisi dan amnesti ini ya lahir itu bagaimana kemudian ketika ada peperangan, pemberontakan, kemudian ada tindak pidana ya yang dilakukan oleh bisa orang perseorangan atau kelompok masyarakat ya, bagaimana kemudian pemberontakan tadi itu bisa rukun lagi gitu ya, terjadi rekonsiliasi sosial, kemudian kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi seperti misalnya dalam kasus gerakan Aceh Merdeka dulu, Ya, betul. ya, dengan adanya perjanjian damai Helsinki, maka konsekuensinya terhadap kan gitu ya, terhadap yang terkait dengan gerakan Aceh Merdeka ketika itu ya sudah diampuni tindakannya, baik yang sudah diproses hukum, sudah putusannya inkrah, atau yang masih diproses atau yang belum diproses. Jadi mereka itu diharapkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu juga yang terjadi di Papua, ya. Kemudian kasus-kasus pemberontakan pada zamannya Kahar Zakar ya. Itu juga ada pemberian. Artinya ada tujuan. Iya, ada tujuan. Pemberian abolisi atau Iya, amnesti itu. sila ketiga itu. Sebetulnya kalau saya melihat di balik putusan itu kan bagaimana masyarakat kita itu tercipta ya, persatuan Indonesia itu tadi. Indonesia. Iya. Serangannya. Terus kalau presiden itu kan dia disampaikan nih Pak punya hak prerogatif, Iya, itu kan haknya presiden aja. Nah kedudukan hak prerogatif presiden itu kalau misalnya di dalam ketatanegaraan itu gimana sih Pak? Karena kan itu cuma hak prerogatifnya presiden, tadi Iya. kan disampaikan kita rakyat biasa nggak punya apa-apa, Iya. yang bisa memberikan amnesti, yang bisa memberikan abolisi itu kan presiden. Nah Iya. itu tuh kedudukannya gimana sih Pak? Iya. Nah, kalau kita melihat abolisi atau amnesti itu kan sebetulnya secara dasar hukum sudah diatur. Ya, bahkan kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 ya, itu sudah ada juga mengatur tentang amnesti dan abolisi. Begitu juga dalam
Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 14 ayat 2 di sana juga mengatur. Jadi sebetulnya tindakan presiden yang mengeluarkan Kepres, keputusan presiden terkait dengan pemberian abolisi, amnesti, dilihat dari sistem ketatanegaraan kita sebetulnya ya sah-sah saja, ya valid gitu sepanjang ya satu dasarnya ada kan gitu kan. Kalau sah kan berarti valid itu kan berarti dasar hukumnya ada. Yang kedua prosedurnya dilakukan. Apa prosedurnya? Menyampaikan meminta pertimbangan dari DPR. DPR merespon dengan baik, menyetujui, ya sudah kemudian dituangkan dalam Kepres. Saya kira nggak ada persoalan sih dari aspek yuridis maupun aspek ketatanegaraan ya, sah-sah aja sih. Berarti itu sudah legal ya Pak ya, kalau dilihat dari undang-undangnya itu kan berarti sudah legal ya prosedur yang dimintakan sama presiden itu. Iya, jadi saya menilai keputusan Pak Presiden itu valid, sah. Nah sah itu kan dilihat dari dua aspek. Satu ada dasar hukum, yang kedua prosedurnya benar. Kalau kita lihat dasar hukumnya ada. Undang-Undang 11 1954, Undang-Undang Dasar 14 ayat 2. Prosedurnya benar. Presiden meminta pertimbangan DPR kemudian memberikan pertimbangan. Ya, oke, nggak ada persoalan sebetulnya. Apalagi saya melihat itu sebetulnya banyak juga dari teman-teman akademisi yang menyambut baik sih terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti itu. Tapi yang dapat nanti apa hak abolisi atau amnesti itu hanya orang-orang tertentu ya Pak. Artinya begini, misalnya kok saya menengah ke bawah seperti pedagang angkring seperti saya dan teman-teman itu, apakah suatu saat jika memang itu dirasa memang bisa, itu juga kami orang-orang kecil ini bisa? Jangan sampai Pak. Berarti kan kalau mau mendapatkan abolisi amnesti kan harus terlibat tindak pidana. Jangan sampai Pak. Maksud saya begini, ini kan kalau Tamlembong ini kan bicara apa ya? Bicara korupsi ya. Bicara korupsi. Artinya misalnya kok menengah ke bawah seperti saya dan pedagang-pedagang ringan itu kemudian terlibat tawuran atau mungkin tanpa sengaja terlibat dengan pejabat. Terus kemudian akhirnya kami yang dipersalahkan. Apakah kami ini juga bisa mendapatkan? Iya, jadi dalam perkembangannya sebetulnya kan yang mendapatkan abolisi Pak Tom Lembong, kemudian amnesti Pak Hasto, dan ada 1000-an orang ya narapidana, warga binaan yang mendapatkan amnesti juga. Jadi ada parameter tertentu yang digunakan oleh Menteri Hukum ketika menentukan mana-mana saja yang layak diberikan amnesti. Indikator yang pertama, satu, kita memahami bahwa terjadi over capacity ya, kapasitas yang berlebihan di lapas, khususnya kasus narkotika. Maka bagi korban penyalahguna narkotika itu termasuk juga yang diberikan amnesti. Yang kedua, kasus-kasus tindak pidana yang muatannya politis, misalnya penghinaan terhadap presiden gitu ya, yang sifatnya politis lah. Yang ketiga, terhadap warga binaan yang usianya di atas 70 tahun. Jadi kalau usianya sudah 70 tahun, khawatir kan ya sudahlah, diberi ampunilah, ya kan. Yang keempat, narapidana yang menderita penyakit serius lah. Sehingga diberikan pengampunan biar nanti berobat di rumah lah, diampuni. Ya, artinya yang beresiko nanti di lapas nanti bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan bisa. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau saya melihat itu ada beberapa parameter ya untuk memberikan pengampunan. Jadi nggak asal-asalan. Iya, karena kalau paham saya sebagai penjual angkring itu ya pahamnya ini tiap tanggal 17 Agustus dapat gerasi. Yang kami paham itu gerasi, ya pengurangan hukuman. Tapi kalau yang abolisi sama amnesti ini kan agak asing. Jadi apakah kami bisa, masyarakat kita seperti itu? Ternyata bisa ya. Bisa. Termasuk misalnya ketika ada proses penegakan hukum pidana khususnya ya, yang kemudian dirasa
penegakan hukumnya itu tidak adil, terkesan dipaksakan, pesanan, bermuat politis. Ketika masyarakat itu berani menyuarakan ketidakadilan, ya, seperti kasus yang dosen Aceh itu kan menyuarakan ini nggak benar nih prosesnya. Terus ada bendahara desa dulu ngelaporkan lurahnya melakukan tindak pidana korupsi, tapi kemudian si bendahara kelurahan ini ditetapkan tersangka. Itu juga kan didengar ketika itu. Pak Mahfud tuh nampaknya respon, kemudian kan dihentikan prosesnya itu. Soalnya ya ini kan ya mudah-mudahan saya makin pinter meskipun penjual angkring paling tidak kan nanti kan tahu abolisi amnesti. Oh, tapi Bapak jangan minta abolisi sama amnesti. Nanti yang bikin gorengan siapa? Iya. 70 tahun. Bapak kan baru 68. Nah, berarti kan nanti udah beresiko gitu ya. Ya lumayan, Tapi kalau Pak. 70 kan aman gitu kan. Ya sekarang baru 68, 2 tahun lagi, Pak. Ya janganlah. Jangan sampai lah. Jangan sampai, Pak. Terlibat Jangan persoalan hukum. sampai. Karena kalau tadi di Kalau utang piutang Pak kalau saya penjual angkring itu kan yang umumkan utang piutang. Gimana? tadi kan disampaikan sama Pak, siapa tadi Pak namanya, Pak? Pak Wahyu. Pak Wahyu, sama Pak Wahyu. Amnesti sama abolisi itu dikasih kalau punya tindak pidana lah. Bapak kan jangan melakukan tindak pidana. Ya, cuman untuk pengetahuan saja. Barangkali kan sekarang kan umur 70 tahun itu jangan dikira nggak bisa melakukan tindakan pidana loh. Iya. Sekarang ini banyak, mohon maaf, kasus-kasus pencabulan yang sering itu kan sering dilakukan oleh umur-umur yang 70 tahun itu. Umur berbahaya itu malah. Terus kalau misal kayak gitu, Pak, Ya. itu tuh apa namanya? Ada nggak sih, Pak, peran? Saya itu pernah dengar terkait sama checks and balance. Oh Checks iya. and balance presiden dalam memberikan apa namanya? Memberikan amnesti sama abolisi itu kan dia disampaikan nih kalau misalnya presiden tuh harus memberitahu si DPR dulu, hei DPR ini gitu, misalnya seperti itu. Nah itu ada nggak sih Pak check and balance? Terus apa yang harus dilakukan ketika check and balance itu ternyata nggak lolos misalnya seperti itu? Iya, jadi check and balance ini kan bahwa diharapkan tindakan presiden itu kan jangan sampai kemudian melakukan penyalahgunaan wewenangnya, kan begitu ya kira-kira ya. Maka kan kemudian ada check and balance. Sebetulnya pasal 14 ayat 2 itu terkandung value ya, nilai-nilai check and balances itu juga tadi, check and balance terkait dengan tindakan presiden yang memberikan amnesti dan abolisi. Itu sebetulnya terkandung tuh nilai-nilai check and balance, termasuk saya melihat bahwa aparat penegak hukum itu juga harus hati-hati loh dalam melakukan proses penegakan hukum. Jangan sampai hukum dijadikan alat politis. Sehingga ketika presiden melihat itu, dia bisa kan menghentikan proses itu. Itu juga sebagai check and balance tuh. Unsur eksekutif terhadap proses penegakan hukum tadi kan sebetulnya. Tapi apakah kemudian ada kriteria khusus Pak, untuk perkara-perkara tertentu yang pemberian amnesti dan abolisi itu, misalnya tadi disebutkan narkoba bisa, tapi kriterianya apakah ada? Iya. Harus yang seperti apa? Iya, nggak mungkin juga kan bandar narkoba di amnesti kan nggak mungkin. Betul. Ya tentunya kan dilihat misalnya kalau dia berdasarkan putusan pengadilan misalnya terbukti pasal 127 pemakai atau korban. Dia di satu sisi kan dia sebagai pelaku, tapi di sisi yang lain dia kan sebagai korban. Dia kan Pak? Korban penyalahgunaan itu kan dia pelaku tapi dia korban. Karena dia korban, kan dia harus disembuhkan. Menyembuhkan dalam kasus dia korban penyalahgunaan, maka jalannya adalah treatment. Bukan punishment sebetulnya. Kalau punishment, jangan-jangan dia pakai lagi kan gitu kan. Maka kan harus disembuhkan dengan treatment. Treatmentnya apa? Rehabilitasi. Kan seperti itu. Jadi tidak semua juga tindak pidana narkotika di amnesti nggak mungkin juga. Mesti ada pertimbangan-pertimbangan objektif ya. Apakah itu harus
pure kemudian itu diberikan presiden tanpa harus berkonsultasi dengan mungkin lembaga lain seperti anggota dewan atau mungkin di ranah penasihat presiden atau mungkin menteri yang bersangkutan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Iya, tentunya kalau secara konstitusional memang presiden terlebih dahulu minta pertimbangan ke DPR. Tetapi tentunya sebelum presiden meminta pertimbangan ke DPR, mesti dia meminta pendapat dari menterinya bisa, menteri hukumnya, minta pendapat dari Jaksa Agung juga bisa, minta pendapat Kapolri juga bisa. Ya. Di internal ya, tapi kan itu bukan suatu keharusan. Ya. Tetapi tentunya mekanisme di dalam, saya yakin Pak Presiden juga mesti minta pendapat menteri hukumnya. Gimana pandangan beliau? Ya. Karena presiden kan harus memastikan satu, ada dasar hukumnya, yang kedua prosedurnya benar. Ya. Karena kalau dua ini dilanggar, putusannya menjadi tidak sah kan. Nah, saya yakin itu mesti sudah dilakukan. Iya, ya nggak mungkin mengambil keputusan secara pribadi presiden karena punya hak dan mengambil tanpa. Iya, pasti. Terus tadi kan Pak sempat menyampaikan Pak, kalau tadi saya nggak salah nih, berarti kan ketika sudah diberikan amnesti atau abolisi berarti kan pidananya kan selesai ya Pak, atau hapus berarti? Iya. Nah, kalau seperti itu tuh bagaimana bagaimana amnesti dan abolisi tadi itu dikatakan sebagai penghapusan pidana? Iya. Jadi di dalam hukum pidana itu kan ada alasan-alasan yang menghapus pidana. Ada alasan-alasan yang menghapus penuntutan. Kan begitu ya? Abolisi, karena abolisi itu adalah menghentikan proses peradilannya, proses peradilan pidana, maka dia bisa dijadikan dasar sebagai alas penghentian penuntutan. Tidak pernah dianggap tuh ada proses itunya kan gitu kan. Karena kalau saya lihat terakhir itu kan putusan Tom Lembong itu kan Tom Lembong banding ya terhadap putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia banding, masih dalam proses banding sehingga dihentikan proses peradilannya. Jadi dia sebagai alasan penghapus penuntutan. Kan begitu. Henti, nggak diproses. Nah, Hasto kemudian diberikan amnesti. Menurut pendapat saya ya, kenapa kemudian diberikan amnesti itu di hari terakhir, ya saya mendengar kabar kalau Hasto itu terima. Saya mendengar kabar ya dari kebetulan pada saat Pak Hasto itu mengajukan pra peradilan, kebetulan saya salah satu tim yang membuat FGD untuk membahas kasus beliau itu tadi bersama para narasumber guru besar berbagai universitas. Jadi kami melihat dari informasi itu ada kemungkinan kenapa kemudian dipilih amnesti karena proses tipikornya itu inkrah sehingga yang diambil amnesti karena berdasarkan prakteknya tuh amnesti juga diberikan kepada terpidana yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Tetapi dia kemudian diampuni, tidak perlu menjalani pidananya. Satu lagi, Pak. Iya, karena hari terakhir itu. Itu. Kan Pak Hasto itu kan yang terbukti kan ininya ya. Kan ada dua dakwaannya kan, OBJ dan suapnya. Meskipun harus kita akui, di sana juga unsur-unsur politisnya juga sangat kental sekali. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa sekarang baru dilantik 1 hari kemudian komisionernya ditetapkan Hasto sebagai tersangka ketika hubungan ini sudah tidak harmonis lagi ya antara PDI dengan salah satu tokoh bangsa gitu kan. Nah. Sebenarnya kalau amnesti abolisi itu bisa enggak itu dimohonkan dari pengacara atau mungkin tim advokatnya kepada presiden. Iya, kalau permohonan kan sah-sah saja. Warga negara siapapun mengajukan permohonan kepada presiden kan sah-sah saja. Persoalannya adalah apakah kemudian permohonan itu ditindaklanjutin kan oleh presiden untuk kemudian presiden meminta pendapat
DPR. Dalam beberapa kasus yang viral, seperti kasus dosen tadi, kemudian yang lurah tadi, mereka yang teriak bahwasanya diperlakukan tidak adil, ya kan didengar kemudian oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, didengar oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam, kemudian ada tim yang ke mana? Yang diperlakukan tidak adil itu apa sih persoalannya? Dikaji, kemudian kan disampaikan kepada Pak Presiden. Ini persoalannya nih, prosesnya dianggap dalam tanda petik ada yang bermasalah lah. Maka kan kemudian keluar itu di amnesti. Jadi ya menurut saya bisa tidak dan memungkinkan. Memungkinkan saja. Tinggal kan nanti Presiden kan menentukan ini layak nggak nih permohonannya kan gitu. Masa kita nggak boleh mengajukan permohonan ke Pak Presiden kan? Bisa saja ya. Iya, cuma nanti tinggal didengar apa tadi tidak. akhirnya balik lagi pada haknya Presiden ya. Tapi tugas kita sebetulnya selaku masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan ketika terjadi proses penegakan hukum yang tidak benar. Sekarang ini kan no viral no justice gitu kan. Iya. Nah maka itu juga bagus juga sebetulnya ketika masyarakat kemudian atau pencari keadilan itu mengalami ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Ya. Semakin banyak yang bersuara, mudah-mudahan pemerintah mendengar. Kalau memang setelah dicek ini nggak adil ya, bisa juga diberikan diabolisi kan, dihentikan prosesnya. Saya rasa nggak ada persoalan. Kita dinginkan dulu, diminum dulu Pak. Nanti nggak laku punya saya. Monggo silakan dinikmati. Masih kerso gorengan? Iya, saya mungkin sate ini enak ini. Wah, oke. Monggo silakan. Mbaknya siapa dosennya semester 1? Saya dosen semester 1 itu. Diajar profesor siapa? Kalau semester 1 yang ngajar profesor-profesor kalau di FHUI. Waduh, saya yang kenal itu Ada kemarin sama Pak Anang Zubaidi. Saya pernah ketemu Pak Anang Zubaidi di sini juga Pak, di angkringan hukum ini. Terus ada juga siapa itu kemarin, Bu Adelia. Bu Adelia, dosen baru ya? Iya itu, Mbak itu juga sudah pernah mampir ke sini Pak. Gitu ya? Iya. Ini nanti bisa kalau saya ketemu Pak Wahyu di kelas atau nanti di jalan di Fakultas Hukum ini saya sapa Pak Wahyu, itu mampir lagi Pak. Ya mohon maaf ini kadang sok kenal sok dekat itu Mbak. Anak saya itu modelnya kayak gitu. Berarti ini angkringan ini melahirkan alih-alih hukum di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan. Angkringan ini kan praktis untuk kalangan semua kalangan Pak, terutama mungkin kalangan menengah bawah. Makanya kan bahasan-bahasan seperti ini kan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Karena biasanya kan orang cuma nongkrong ngerasani orang gitu. Kalau ini kan lebih ada nilainya, lebih nambah ilmunya. Dan alhamdulillah ini di angkringan ini banyak praktisi hukum, orang yang ngajar hukum, persoalan-persoalan yang kadang jadi omongan para pembeli itu di sini itu kadang saya obrolkan di situ. Ya, mudah-mudahan ini memberi manfaat. Dan itu seperti dari awal saya nggak tahu loh Pak kalau abolisi sama amnesti. Paling tidak sekarang saya tahu. Misalnya saya mau bergaya dengan teman-teman saya misalnya, abolisi itu begini, amnesti itu begini, paling tidak kan itu. Tapi termasuk kalau ada masyarakat tah keluarganya cerita ada mengalami ketidakadilan dalam proses-proses penegakan hukum, jenengan bisa kasih edukasi untuk ke LKBH UII. Jadi dilakukan pendampingan. Betul. Nah ini ya harapannya kalau sebenarnya kan kalau orang tahu hukum kan mestinya kan bisa menghindari yang terkait masalah-masalah hukum. Ya sekarang ini kan banyak kasus hukum karena satu kepepet karena sudah nggak bisa dihindari karena kebutuhan sehingga harus melawan hukum. Nah ini kan sementara satu sisi memang dia belum tahu kalau itu melanggar hukum. Karena kan kadang persoalan di masyarakat bawah itu kan seperti itu. Lanjut ini kuliah. Iya. 4 SKS sekaligus. Kuliah gratis Pak. Saya sangat suka kalau pas nungguin angkringan tuh gini Pak, jadi sering kuliah gratis sih. Terus Pak, kalau tadi itu kan Pak Hasto baik sama Pak Tom Lembong itu kan semuanya dapat amnesti sama abolisi Pak. Itu namanya sudah otomatis terpulihkan atau bagaimana Pak? Terus karena kan udah berita kan udah nyebar nih seperti itu. Ya kalau bagi Tom Lembong itu yang dia mendapatkan
abolisi itu kan dianggap tidak pernah ada proses itu. Jadi dianggap tidak pernah ada putusan pengadilan tipikor sebelumnya. Proses itu kan dianggap tidak pernah ada. Jadi sebetulnya dia kembali seperti status quo sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu menurut pendapat saya ya kepada Tom kalau Lembong. masyarakat biasa Pak, misalnya dia mendapatkan amnesti karena tadi kan namanya masyarakat itu kan tadi sempat disampaikan nih yang dapat terkena narkoba juga dapat amnesti yang seperti itu. Nah, itu bisa dipulihkan juga Pak. Berarti kalau misalnya seperti itu misalnya nanti ada teman saya, moga-moga tidak ada ya Pak ya. Terus ada yang cerita gitu, bisa nggak itu untuk mencari SKCK-nya mungkin seperti itu Pak? Iya, SKCK juga sekarang tidak ada standar kontrolnya juga kalau saya lihat ya. SK keluar tapi ternyata dia seperti anggota DPR di mana tuh ya? Iya kan? Ternyata dia udah di DPO sudah ada. Jadi sebetulnya kan kalau dalam prakteknya amnesti itu kan di Indonesia ini justru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam prakteknya kan begitu ya. Padahal kalau kita menurut teori kan dia sebelum proses. Artinya kan di sini sudah tercatat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Itu bedanya. Tapi kalau abolisi kan prosesnya dianggap tidak pernah ada. Tapi kalau amnesti kan prosesnya dianggap sudah berkekuatan hukum tetap loh itu. Tapi kalau abolisi kan enggak. Nah, itu yang paling pokok itu sebenarnya pada pemulihan itu. Pemulihan namanya. Karena yang kalau di masyarakat bawah yang hidup di kampung ini kan menjadi satu hal yang penting. Jadi apa kemudian dari sisi itu kemudian ada proses selanjutnya dalam hal ini untuk pemulihan nama baik setelah mendapatkan itu tadi. Ya, otomatis ya. Ketika seperti Tom Lembong dikeluarkan diabolisi, dianggap proses yang dilakukan itu penuh muatan politis, dihentikan ya. Sebetulnya itu kan menunjukkan ada problem dalam penegakan hukum kita. Ya. Ya otomatis memang kalau pemulihan yang dilakukan oleh negara sendiri, rehabilitasi dan seterusnya kan tidak itu ya. Tapi itu kan menjadi tamparan sebetulnya ya bagi aparat penegak hukum bahwa janganlah kemudian menegakkan hukum itu atas dasar atau menjadi alat politis. Menegakkan hukum yang berdasarkan hukum. Artinya berdasarkan hukum itu apa? Kalau memang terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah, ada alat buktinya, evidence-nya, ya ditetapkan. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan. Sebetulnya kan begitu. Iya ya, itu yang kadang yang menjadi ramai di media itu kan karena nuansa politiknya dianggap kuat sehingga kemudian orang duduk nongkrong yang dibicarakan itu. Sementara juga tidak tahu yang sesungguhnya itu yang jadi bikin ramai itu kan kayak gitu itu Pak. Terus kalau kayak gitu pertanggungjawabannya moral negara terhadap yang tadi diberikan abolisi tadi itu gimana ya Pak ya? Mbaknya ini masih semester 1 tapi wawasannya luas. Oh ya ini suka baca-baca kayak gini-gini. Ini alasan kalau bapaknya lagi nyiapin pura-pura baca buku Pak. Nanti bisa jadi judul skripsinya nanti. Ambil skripsi tentang itu kan menarik Skripsinya juga masih itu. 4 tahun lagi nih sepertinya Pak. Itu bukan salah satu keunggulannya di UI. Semester 1 sudah ternyata sudah sampai ke sana. Karena tuh dosen-dosennya di UI itu kan mengajarnya dengan sangat-sangat bagus Pak. Bahkan saya melihat tuh banyak praktisi-praktisi juga. Jadi tidak cuma akademisi, tapi di UI itu kan sangat banyak praktisinya. Apalagi di Fakultas Hukum. Jadi itu Pak salah satu keinginan saya kemarin bujuk bapak saya di situ. Pasti. Kamu itu kan anak yang tidak takut orang. Jadi semuanya yang ketemu ditanyain, ya ketemu mau profesor, mau dokter, tanyain langsung Pak. Ini model saya ya nggak tahu dulu ibunya ngidam apa ini. Tapi nggak takut sama orang. Iya. Ya bisa jadi nih dari angkringan ini nanti melahirkan anaknya jadi guru besar. Mudah-mudahan. Cocok enggak ya kalau guru besar?
Kayaknya masih jauh. Ya mudah-mudahan, tapi doa orang tua itu kan. Amin, Iya, amin, cita-cita kan harus tinggi langit ya. Tapi langitnya siapa dulu Pak? Kalau langitnya diangkringan ini kayaknya kok cuma pendek. Iya, ya pada prinsipnya kan itu tadi ya, bahwasannya ini dua instrumen yang bisa digunakan presiden dalam rangka mewujudkan persatuan, menyelesaikan konflik, rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi sosial, sehingga tercipta suasana yang damai gitu ya. Kalau yang tadinya berontak, ingin merdeka, ingin apa, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sama-sama membangun bangsa. Sebetulnya kan kata-kata Pak Presiden itu bagus juga kan sebetulnya. Dia ngambil pepatah Cina apa tuh ya? Bahwasannya satu teman itu terlalu sedikit. Bener ya? 1000 teman itu terlalu sedikit. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Jadi itulah yang kemudian bagaimana instrumen ini digunakan dalam rangka menyatukan bangsa. Nah, itulah. Ya, itu yang mungkin harus dipahami. Moga Pak sambil nikmati. Ini apa? Ini Bakwan ya? Pokoknya ini Yang masak bapaknya sendiri apa putrinya ini? Mboknya ini. Nah ini nggak bisa masak Pak. Ini yang paling masak itu paling banter mie, rebus. Selebihnya nggak bisa masak apa-apa. Nah, ini kan ya beruntungnya ini kami ini sering didatangi orang-orang pinter sehingga yang semula dulu ini makanya kan kalau ngobrol-ngobrol di warung angkring biasa itu kan kadang orang-orang yang cuma ngalor ngidul. Nah sekarang ini alhamdulillah ini banyak orang-orang pintar datang ke sini, terus kemudian ya bagi saya sangat bermanfaat kalau kemudian kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, seperti Pak Wahyu ini kan mudah-mudahan nanti nggak kapok Pak datang ke sini dan insya Allah nanti saya gratis terus Pak. Tapi harus berbagi ilmunya. Barter ya, meskipun nggak imbang kalau kelas jenengan kan sudah nggak cocok dengan ini. Bakulnya sama angkringannya sampean beli udah lewat. Saya kalau kesini siap-siap menjawab pertanyaan putri bapak nih, banyak nanya-nanya. Ini mudah-mudahan nanti jadi anak yang kritis juga, sehingga terkait kasus kayak begini ini nanti akan lebih banyak tahu gitu. Saya percaya kalau ini tadi tak sampaikan karena tidak takut orang itu kan mudah-mudahan ini berdampak positif dalam menggali keilmuan gitu. Pak, aku tuh belum lama ini kan Pak sempat mendengar ya tadi yang berkaitannya sama pra-peradilan tadi loh Pak. Itu tuh kan ada beberapa hal atau apa namanya yang perlu jadi pertimbangan ya Pak ya kalau misalnya takutnya itu kan banyak yang ketika dalam proses itu kan banyak yang tindakannya itu ternyata dikriminalisasi. Nah, ada nggak sih Pak atau bagaimana sih cara aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum biar dalam perjalanannya tadi itu tidak dipolitisasi atau dikriminalisasi? Tadi seperti contohnya yang perkaranya Pak Tom Lembong tadi kan di awal itu kan Bapak tadi sempat menyampaikan kan kalau misalnya ini kan kemarin diperapitkan seperti itu, tapi kan tidak karena adanya abolisi tadi. Iya. Jadi ya tentunya kan ketika aparat penegak hukum dalam mengusut suatu perkara, dia harus concern betul pada aspek pembuktiannya dan juga memastikan prosedur penetapan tersangkanya itu kan harus benar ya. Jadi ini juga lagi saya riset juga itu untuk bahan disertasi saya ya, bagaimana prosedur penetapan tersangka itu harus memastikan satu terpenuhinya dua alat bukti yang sah. Sah itu jangan hanya dimaknai secara kuantitas saja, formil, tapi juga harus dilihat kualitasnya. Secara material, apakah alat bukti ini benar cara mendapatkannya, relevan tidak, memiliki nilai pembuktian atau tidak. Kemudian
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka, penyampaian SPDP harus benar, dan yang terpenting yang ini yang jarang dikaji oleh aparat penegak hukum, bahwa dalam putusan MK di sana disebutkan bahwa setiap pelanggaran prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh penyidik yang berakibat terlanggarnya hak asasi manusia itu juga bagian sebetulnya dari kewenangan peranata pra peradilan. Misalnya kalau dilihat penyidik dalam proses penyelidikan ke penyidikan tidak melakukan gelar perkara, itu juga bisa mengakibatkan penetapan tersangka yang tidak sah. Atau misalnya gelar perkara di tingkat penyidikan penetapan tersangka tidak ada unsur yang dilibatkan, misalnya Wasidik tidak dilibatkan, Bikum sebagaimana peraturan Kapolri atau Perkaba, ini juga bisa mengakibatkan penetapan tersangka tidak sah. Macam-macam sebetulnya. Bahkan ada yang menarik juga, penyidik tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan saksi ahli yang meringankan di tingkat penyidikan, tidak boleh mengajukan barang bukti. Ini kan melanggar prinsip keseimbangan, toh, melanggar hak. Itu juga dalam putusan pra peradilan hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Artinya bahwa setiap tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian dalam proses penyidikan itu sebetulnya bisa diuji. Jadi tidak hanya sekedar sah tidaknya penetapan tersangka didasarkan pada tidaknya alat bukti yang sah ya. Ini perkembangan yang tujuannya kan sebetulnya memberikan perlindungan ya terhadap hak asasi manusia. Nah. Terus kalau berarti kan enggak lah, jauh banget ini Pak kita bicaranya. Ya kebetulan kan Pak Wahyu juga hampir tahu persis itu karena beliaunya di dalam. Ini kan yang mahal kan ini. Betul. Terus kalau misalnya Pak, secara umum sama abolisi itu apa sih Pak? Maksudnya yang biar nanti teman-teman atau nanti masyarakat yang nantinya akan melihat atau channel kita, channel YouTube ini bisa tahu. Iya, ya intinya kalau amnesti itu pengampunan, ya kan, pengampunan yang diberikan presiden dia tuh menghapus, ya, menjadi alasan untuk menghapus pidana, seperti itu. Sementara abolisi itu alasan untuk menghentikan penuntutan sehingga prosesnya dihentikan dan dianggap tidak pernah ada proses itu. Begitu. Mantap sekali. Nah, saya kuliah 4 SKS ini nggak merasa. Beda sama dalam ruangan kelas itu. Kalau di dalam ruangan kelas itu kan 4 SKS rasanya ngantuk. Kalau di sini kan beda ini. Sayangnya bapakmu ini lahir sudah tua. Sekarang udah tua gitu. Kalau masih usia kamu, wah ini semangat lagi saya. Ya harus semangat lagi Pak. Biar tadi kan kata Pak Wahyu kan 70 tahun tadi Pak pengampunannya. Jangan itu nanti nggak baik itu. Itu doain nanti. Jangan sampai Pak. Baik. Kalau seperti itu, apabila teman-teman angkringan hukum punya pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa datang untuk berkonsultasi di LKBH FHUII Jalan Lawu nomor 3 Kota Baru Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video angkringan hukum lainnya. Ingat, hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk kita putih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum LKBH FHUII. Mantap.